Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu tak Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu
Singing over me. You have been so good to me. Thought I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Was your fault, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. But you have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come enough to me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, come enough to me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come enough to me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, come after me.
don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Shadow you want light up, mountain you want climb up, coming after me. Snow wall you want kick down, lie you want tear down, coming after me. Snow shadow you want light up, mountain you want climb up, coming after me. Snow wall you want kick down, lie you want tear down, coming after me. Shalom teman-teman Eco Generation. Kita bersyukur kita masih bisa ibadah online hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang hidup dalam anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai, ya, jadi teman-teman silahkan untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa ibadah online. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat memahami, kami dapat mengerti arti firman-Mu Tuhan, dan kiranya firman-Mu pada hari ini memberkati kami, membuat kami semakin mengenal anugerah-Mu Tuhan, membuat kami semakin menghayati anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hidup dalam anugerah Tuhan, ayat ini saya ambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita membaca Efesus 2 ayat 1 sampai 10, saya pengen ngajak teman-teman untuk flashback dulu ke Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7 bilang gini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari Kejadian 2 ayat 7 ini kita bisa belajar mengenai anugerah Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ya, kalau misalnya debu tanah itu beda dengan tanah, teman-teman ya. Kalau kisah-kisah penciptaan lain bilang bahwa manusia itu terbuat dari tanah, justru Alkitab bilang manusia itu terbentuk atau dibentuk Tuhan dari debu tanah. Apa perbedaannya? Kalau tanah, ya, dia ini sebelum dibentuk dia sudah punya value, dia sudah berguna gitu ya. Dia bisa dibuat untuk menumbuhkan tanaman, tanah juga bisa dibuat untuk membuat batu bata, tanah juga bisa dibuat kerajinan yang mewah, yang mahal gitu. Jadi tanah itu sebelum jadi manusia dia sudah berguna, dia sudah berharga. Tapi debu tanah berbeda dengan tanah, ya. Debu tanah berbeda dengan tanah. Debu tanah tidak bisa dijadikan batu bata, ya. Debu tanah tidak bisa dijadikan karya yang indah. Debu tanah maksudnya di tangan manusia ya. Kalau tanah liat atau tanah biasa kan di tangan manusia bisa jadi sesuatu. Tapi debu tanah tidak bisa, gitu ya. Kita nggak bisa bikin kerajinan dari debu tanah tuh nggak bisa. Lalu apa maknanya? Ya, artinya gini, kita ini manusia baru bisa berharga, baru bisa punya value, baru bisa punya nilai ketika Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam hidung kita. Artinya kita ini baru berharga ketika Tuhan menghembuskan nafasnya. Itulah anugerah gitu ya. Jadi kita ini, hidup kita ini anugerah Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, kita ini cuma debu tanah yang gak berarti. Kita ini cuma debu tanah yang gak ada harganya.
cuma debu tanah yang nggak ada nilainya gitu. Ada satu lagu bilang katanya aku tanpamu butiran debu. Harusnya tanpamunya ini tanpa Tuhan gitu ya, bukan tanpa si dia atau tanpa si mantan gitu. Harusnya nih kita harusnya ya aku tanpa Tuhan butiran debu tuh betul sebenarnya. Ya bukan aku tanpa si doi gitu ya. Jadi makna hidup dalam anugerah Tuhan ini kalau lihat dari kisah penciptaan aja itu udah deep banget, itu udah dalam banget teman-teman. Ya, debu tanah, bukan tanah. Ya, Alkitab katakan debu tanah. Jadi seharusnya kita bersyukur karena debu tanah ini baru berharga. Ya, debu tanah ini bisa melakukan sesuatu, bisa hidup, bisa berkarya hanya karena hembusan nafas Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini karena sesungguhnya kita ini nafas aja dikasih gitu ya. Nafas aja diberikan. Ya, kita ini hanya debu tanah yang baru berharga ketika Tuhan menghembuskan nafasnya. Jadi itulah anugerah Tuhan. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita bisa hidup karena anugerah Tuhan. Lanjut kita membaca di dalam Efesus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Efesus 2 ayat pertama sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dari dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita membaca ayat yang pertama terlebih dahulu teman-teman. Ayat yang pertama mengatakan bahwa kita ini sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalamnya, di dalam pelanggaran, di dalam dosa. Karena kita mengikuti jalan dunia ini. Karena kita mentaati roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lalu dikatakan di dalam ayat 3, kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Jadi kalau kita merenungkan hidup kita, ya saya sendiri bisa mengakui bahwa ya saya juga punya banyak kesalahan. Saya juga punya banyak pelanggaran gitu ya. Dan di sini Alkitab katakan seperti apa ya? Seperti membongkar semua kejahatan-kejahatan kita gitu ya. Lihat nih, kamu dulu tuh mati karena dosa kamu, karena pelanggaran kamu, karena kamu hidup dalam hawa nafsu, karena kamu menuruti pikiran yang jahat, karena kamu hidup di dalam keinginan roh angkasa yang bekerja di antara orang-orang durhaka gitu ya. Jadi tuh, wah kalau kita renungkan betapa banyaknya kesalahan dan pelanggaran kita, kayaknya banyak banget kesalahan kita gitu ya. Kayaknya kok susah gitu. Tapi yang menjadi kabar baik adalah Tuhan yang kaya dengan rahmat
yang kaya dengan anugerah, ya, telah menghidupkan kita lagi. Satu quotes dari Stephen J. Lawson, saya mencatat, beliau pernah membuat statement seperti ini. Untuk mengetahui seberapa besar kasih Allah, maka kita harus terlebih dahulu menyadari seberapa besar dosa kita. Jadi kalau kita mau mengetahui seberapa besar kasih Allah kepada kita, coba terlebih dahulu sadari seberapa besar dosa kita. Itu beliau Stephen J. Lawson pernah berkata demikian. Dan kalau kita berpikir, kita merenungkan, kita menyadari dosa-dosa kita yang banyak itu, pelanggaran-pelanggaran kita yang banyak itu, ya, hawa nafsu kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, kayaknya saya pernah dengar ada satu quotes bilang bahwa kita ini pendosa yang hebat, tetapi Kristus penyelamat yang agung, gitu ya. Kita pendosa hebat dan Kristus penyelamat yang agung. Jadi tenang aja teman-teman. Walaupun kita tadi kalau dipikir-pikir, iya ya, dosa kita banyak ya. Dosa kita nih mati sebenarnya karena dosa-dosa kita. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita bahwa Tuhan dengan segala kasih karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan anugerah-Nya, justru dilimpahkan kepada kita, dan oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Lalu apa wujud anugerah Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, wujud anugerah Tuhan dalam hidup kita adalah menghidupkan kita. Efesus 2 ayat 5 berkata bahwa telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi ya, Tuhan datang untuk orang berdosa, betul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, itu ayat yang diulang-ulang di sekolah minggu, ya. Seharusnya ini ya kita jangan sampai lupa gitu ya ayat ini. Efesus bilang bahwa anugerah Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita membaca Yesaya ya, ada satu ayat di Yesaya bilang bahwa yang memisahkan kita dari Tuhan, yang menghalangi doa kita kepada Tuhan adalah dosa-dosa kita. Jadi dosa kita, pelanggaran kita memisahkan kita dari Tuhan, ya, membuat satu jarak antara kita dengan Tuhan, ya. Tetapi karena kasih karunia, karena anugerah, Tuhan membuat kita hidup kembali gitu ya. Yang dimaksud nih rohaninya gitu. Jadi dari rohani yang mati menjadi rohani yang hidup. Dari yang tadinya terpisah dari Tuhan, ya, menjadi berdamai kembali dengan Tuhan. Yang tadinya kita seharusnya binasa, tapi karena anugerah Tuhan, ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus gitu ya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Lalu yang kedua, wujud anugerah Allah dalam hidup kita adalah menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat yang kelima. Di bagian yang lain dikatakan bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kan ada orang bilang ya bahwa siapa sih orang yang tidak pernah berbuat dosa, kan gitu. Bahkan waktu ada satu kisah di mana ada satu wanita yang berzina gitu ya, lalu tiba-tiba dia dikerubungi banyak orang, dia mau dilemparin batu, tiba-tiba Yesus bilang, siapa yang gak pernah bikin dosa, lempar duluan. Dan ternyata tidak ada yang melempar. Berarti kan tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa gitu ya, semuanya berbuat dosa. Artinya apa? Semua orang butuh keselamatan, semua orang butuh menyadari kesalahannya dan butuh anugerah itu, butuh kasih karunia itu. Dan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyediakan anugerah itu untuk semua orang. Dan anugerah itu menyelamatkan kita, ya.
Jadi hari ini, mari teman-teman, kita menyadari bahwa anugerah Tuhan dalam hidup kita bukan hanya menghidupkan rohani kita, tetapi menyelamatkannya juga. Ya, bukan hanya yang mati hidup, tapi diselamatkan. Ya, karena Tuhan tidak pernah menginginkan setiap orang binasa. Jadi, kita sebagai orang-orang yang berdosa, ya, seharusnya kita menyadari bahwa ya, saya butuh Tuhan, ya, saya butuh kembali kepada Tuhan, ya, saya butuh untuk mengalami kasih karunia itu, anugerah itu, gitu ya. Dan yang ketiga, wujud anugerah Allah dalam hidup kita adalah memberi tempat di sorga bagi kita. Efesus 2 ayat 6 bilang bahwa dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Gitu ya. Jadi wujud anugerah Allah dalam hidup kita yang ketiga adalah memberi tempat bagi kita di sorga. Ya. Jadi Tuhan datang ke dunia ini bukan cuma menyelamatkan kita, bukan cuma menghidupkan kita, tapi ingin supaya kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di sorga bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan, gitu ya. Kayaknya kalau dulu tuh anak sekolah minggu tuh jadi ingat gitu ya, waktu sekolah minggu saya pernah ditanya siapa yang mau ke sorga gitu ya, semua angkat tangan ya, lalu mulai dibikin satu gambaran bahwa oh di surga tuh enak katanya gitu ya, sungainya dari susu gitu ya, di surga tuh enak, lantainya dari emas gitu, terus rumahnya besar, kerjanya happy, mau makan apa aja ada gitu ya, surga yang begitu kayaknya tempat yang sangat indah gitu ya, bahkan katanya kalau mau makan apa aja tuh tinggal bilang ya tersedia gitu ya. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa yang paling penting buat kita adalah di sorga nanti kita ketemu pencipta kita, kita ketemu Tuhan Yesus ya, kita ketemu Dia, orang yang sudah menghidupkan kita, orang yang sudah menyelamatkan kita, pribadi yang maksudnya bukan orang ya, tapi pribadi, pribadi yang telah menyelamatkan kita, pribadi yang telah menghidupkan kita ya, dan kita bertemu dengan Tuhan, pribadi yang menyiapkan tempat bagi kita juga di sorga gitu. Jadi kalau kita melihat nih dari awal ya, kita cuma debu tanah yang beda dengan tanah gitu ya. Kalau tanah kan emang udah punya value, tapi debu tanah ini apalah debu tanah gitu. Tuhan bentuk kita dari debu, lalu setelah jadi gitu ya, ini belum bisa apa-apa nih, lalu dihembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia ciptaan yang dari debu tanah ini, lalu bisa hidup ya, lalu karena dosa dia mati rohaninya gitu ya, dia terpisah dari Tuhan, dia tidak bisa menjangkau Tuhan gitu. Makanya di Kejadian 3 gitu ya, ketika manusia jatuh dalam dosa kan Tuhan yang cari, Adam di mana kamu, kalian di mana gitu, Tuhan yang cari gitu. Sedangkan ketika manusia bikin dosa kan dia ngumpet gitu, nggak berani ketemu Tuhan. Tapi Tuhan yang cari, di mana kalian gitu ya. Dan ketika di bumi pun Tuhan turun untuk kita dan memberikan anugerahnya yang luar biasa itu supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa selamat, dan supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti. Ya, jadi semoga teman-teman bisa bisa menyadari anugerah Tuhan ya, dan kita tidak mempermainkan anugerah Tuhan itu lagi. Dalam kitab Galatia, di satu bagian di dalam kitab Galatia itu dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi hari ini kita udah belajar tentang anugerah Tuhan, dan mari kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita menghargai anugerah Tuhan, dan ya kita cuma butiran debu yang bukan apa-apa tanpa Tuhan. Oke,
Ya, kita udah belajar hari ini. Anugerah Tuhan menghidupkan kita, menyelamatkan kita, dan memberi kita tempat di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa, teman-teman. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti Tuhan, dan biarlah Tuhan anugerah-Mu nyata dalam hidup kami mengalaminya Tuhan, kami menghargainya Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus supaya Engkau berkarya lebih lagi di dalam diri kami, supaya Engkau memimpin hidup kami, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, supaya kami semakin serupa dengan kami semakin serupa dengan Kristus, kami semakin menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, tolong kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati teman-teman Eco Generation, amin.